Nah sekarang ini langit Elbaf tuh memerah bak luka terbuka lebar nih. Petir menggelegar bagi amarah para dewa-dewa kuno. Di tengah medan perang yang menghangat itu, Luffy dan Loki itu melesat di atas kapal lawan ya. Sementara di bawah mereka Gaban mengujankan kapaknya pada kesatria suci Markus dan setiap benturan menggetarkan tulang pulau itu sendiri. Sementara itu Nakama di Hachinosu yang berdarah-darah sang mengunci pedang dengan Kurohige. Dua Yonko yang bertarung itu bukan hanya demi kekuasaan tapi demi masa depan yang hanya bisa ditulis oleh yang terkuat. Di balik semua hiruk pikuk itu Nakama, bayang-bayang masa lalu pada bergerak. Rayleigh mengasah pedangnya, Sengoku mengencangkan sarung tangannya sendiri dan di suatu tempat yang gelap itu seorang pria tertawa di tempat tersebut. Suaranya seperti gema dari kubur nih. Perang besar telah dimulai dan dunia pun menahan nafasnya nih. Siapa yang akan berdiri di puncak kekuatan tertinggi dan siapa yang akan jadi debu di bawah kaki sejarah itu tadi? Yos ini bakalan menarik Nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas selalu cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramain video ini ya Nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh, DRT Media Team untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex. Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction ya. Sementara Shonen Udeshi untuk anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita mulai masuk ke pembahasannya. Nah jadi bayangkan Nakama, langit Elbaf memerah di ujung senjanya. Sementara petir amarah para raksasa berderak menunggu pecahnya perang besar. Di sanalah kisah ini bergulir, lebih panas daripada gunung berapi yang ditampar angin utara itu nih. Ibaratnya seperti itu. Luffy Loki melayang di atas kapal awan mencuri diri demi yang terasa lamban seperti permen karet beku. Loki memukul tiang layar memaksa kapal memeras kecepatan tinggi. Tiap bala awan memang keras kepala nih, menolak melaju lebih gesit. Hachiro dan krunya bertahan di pemukiman bawah sibuk meninjau mimpi buruk yang masih berkeliaran. Dia mempersilahkan Luffy dan Loki itu segera melanjutkan perjalanan mereka. Sementara itu desiran Housok no Haki menyambar-nyambar dari kejauhan, bukan memekakkan musuh nih, melainkan seperti lampu suara raksasa di tengah gelapnya. Di sanalah Luffy mengenali gelombang tersebut. Senyumannya lebar terbit nih, seakan bertemu mentornya kembali setelah musim dingin yang sangatlah panjang. Loki terperangah. Nama besar Rayleigh berputar di benaknya seperti legenda tua yang tiba-tiba hidup lagi. Jelas Loki mengetahui dan pernah mendengar namanya. Rayleigh memang menunggu di pelabuhan bawah sendiri, menahan diri agar tak mencuri panggung Gaban yang sedang menikam kehormatan para kesatria suci. Ledakan Haki Mahadasyak menebar berita, wakil Raja Bajak Laut sudah datang. Dia siap bersenang-senang. Namanya adalah Dark King Mayo Silver Rayleigh. Di sini Gaban mendengarkan itu tersenyum dan dia mengakui Rayleigh sungguh luar biasa kuat. Gaban merespon pancaran itu dengan lirikan tajam sembari menahan tebasan kesatria suci dari keluarga Markus Mars itu. Kesatria suci yang baru turun itu bukanlah Somber, bukan Gillingham, melainkan petarung kaliber lebih tinggi lagi, ngebawa nama Markus seperti pedang perak mengkilapnya. Mereka berdua saling membenturkan Haki, buat udara di sekitar mereka tuh mengelupas sebagai kulit jeruk diparut sangat kasar nih. Di Pulau Elbaf segera pertempuran itu membuat sebuah hipotesa menarik dari bagaimana penggambaran pertempuran besarnya Ragnarok itu. Gaban menertawakan pemerintahan dunia, menyindir bahwa tanpa seluruh admiral, mimpi memenangkan Elbaf hanyalah dongeng tidur semata. Kesatria Markus sempat marah, namun sorot matanya segera meredup, menandakan rencana tersembunyi yang siap dikerahkan. Nah di kapal awan itu Nakama, Luffy menanyakan dosa Loki pada masa lalu perihal Raja Elbaf yang tumbang karena tangan putra terkutuknya. Akhir pertanyaan itu menggantung ya, sebab narasi masih terpotong sementara ini. Kita beralih ke debu panas Pulau Hachinosu dulu. Di sana Gabi yang baru kabur dari penjara bersekutu dengan Akagami Sang ya.
menukar sikap formal dengan pukulan sekelas raksasa tersebut. Nah, Galaxy Impact berkali-kali dikeluarkan. Sengoku menyusul ngebawa pasukan kecilnya karena operasi pribadi tak boleh mencuri segel Akainu pula nih. Pertempuran di pantai iblis itu makinlah brutal, terutama setelah Golden Lion Shiki itu bergabung pula, membuat ombak bau misiu itu semakin tinggi lagi. Semua ledakan-ledakan dan terbangan-terbangan kapal besar itu pada melayang di udara. Dan levitasi Shiki itu memanglah luar biasa. Sang jelas memanggil sekutu terkuatnya. Beberapa memiliki bounty menembus 2 miliar berry nakama. Angka yang jelas ngebuat buronan itu bisa berkeringat dingin karenanya. Jelas aliansi Kurohige itu tak tinggal diam ya. Kapal demi kapal tuh meledak di sana. Tapi denting senjata penasaran memaksa gelombang keduanya itu kian beradu. Nah, seorang marin itu mengabarkan bahwa armada besar Kizaru itu melaju dengan cepat. Akainu berharap semua bajak laut luka-luka sebelum cahaya tiba itu bisa ngebuat Kizaru memanfaatkan keadaan di balik ketegangan tersebut. Sehingga aku menatapi langit yang menyadari bahwa harmoni rapuh antara topi jerami merah tersebut dan seragam biru mungkin retak seketika. Para bajak laut itu menjadi pertempuran heroik sendiri di tengah-tengah kejadian luar biasa di Elbafnya. Dan sementara angkatan laut akan bersiap melakukan hal-hal licik seperti biasanya. Sengoku sebenarnya kesal mendengarkan hal itu dan mengetahui apa yang dilakukan oleh Akainu. Tetapi dia juga tidak bisa mengatakan hal lagi karena dia merupakan bagian dari angkatan laut. Dan hal-hal seperti itu memang selalu dilakukan. Dan itulah yang dikatakan oleh Sengoku. Nah, sementara itu di tengah pulau duel Sang versus Kurohige itu berskalasi yang luar biasa. Setelah kedua Yonko menulis simfoni maut di atas kanvas yang gelap sendiri, pertempuran mereka adu haki, pukulan-pukulan dan serangan-serangan monster itu sempat dikeluarkan. Kurohige hendak memanggil kegelakan absolutnya itu, buah Yami-Yami Nomi yang telah bangkit melalui awak Nia luar biasa. Itu cukup kuat mengunyah seluruh Hachinosu sendiri nih. Ledakan besar itu ngebuat segala areanya terlihat berubah menjadi hitam nakama. Ini semacam awak Nia luar biasa. Sang ngebaca masa depan dengan Kenbun Soku no Haki tingkat tingginya. Melihat Pulau Karam itu dalam malam yang terlihat seperti gelap sendiri ya, mengayunkan sabit waktu untuk mencegahnya. Pedang-pedang dan teknik legendaris Griffon itu dikeluarkan dengan sangat luar biasa epic. Serangan bertubi-tubi memaksa Kurohige mundur sejenak nih. Tapi tiba-tiba di sini muncul secara dadakan Jiryu yang menukik tak terlihat bagi bayangan yang licin di sana nih. Nah, Sang sendiri tuh kaget sebenarnya dengan kedatangan Jiryu. Duel berubah jadi 2 lawan 1. Sang harus menyeimbangkan pedang, pikiran dan nafas agar celah itu tak mengangan di sana ya. Karena pertempuran melawan seorang sosok yang sangat kuat itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan mudah. Di sanalah Ben Beckman juga sibuk menahan Kuzan, Lakiro menahan Vasco Sud itu, sementara Yasuo beradu bidik dengan luar biasa dengan Van Auger. Masing-masing terserap dalam duel luar biasa di antara mereka. Shiryu yang telah pulih mencoba menusuk Sang berharap perhatian Yonko itu terbelah. Sementara Kurohige menyiapkan jurus pamungkas di balik tawanya tersebut. Yami-Yami Nomi dikeluarkan di tempat itu lagi. Sang melapisi pedang dengan Housou no Haki yang sangat kuat nih, kental sekali menggetarkan udara itu, menyayat 2 ancaman sekaligus. Peperangan benar-benar menjadi kacau balau nakama. Nah, kita kembali di area di Elbaf sendiri. Gaban itu, denting kapal skuper Gaban mengiris udara ya, dentuman dari ledakan haki terjadi di antara mereka untuk mengajar pertahanan Markus yang penuh dengan mantra-mantra sucinya para kesatria suci. Nah, di sisi Markus yang bersinar emas itu, simbol keluarga suci itu juga menyala. Tapi kapal Gaban itu membelah kilau tersebut seakan-akan menjadi pertempuran dan tabrakan dari senjata yang luar biasa di antara mereka. Di sanalah Gaban mengakui ya bahwa keunggulan Elbaf begitu Rayleigh dan kru Roger Laya itu naik ke permukaan. Perimbangan kekuatan pihak raksasa seperti kemampuan yang luar biasa dari sosok-sosok legenda tersebut, dan itu jelas sangatlah ngebantu melawan para kesatria suci. Keluarga Markus menolak diremehkan. Tatapan petarung itu meredam gejolaknya. Dia sebenarnya masih menyimpan rahasia dari kekuatan yang tersembunyi, ya semacam kartu asnya lah. Nah, di sini juga lah di kapal awan itu Luffy itu menggali masa lalu Loki ya, penasaran betul tentang bagaimana pembunuhan Raja Harald yang merusak reputasi sang pangeran terkutuk itu. Loki menatap langit itu, menyimpan informasi dan mulai sedikit murka nih. Tapi kisah itu masih dibalik informasi yang masih disembunyikan. Di sanalah kita akan melihat bagaimana penggambarannya nanti ke depannya. Housou no Haki Rayleigh tetap berdentum dan mereka berdua itu
mendengarkan dengan luar biasa, ngebuat warga Elbap juga berdebar kagum nih, sadar legenda berjalan di bawah tanah mereka. Dua legenda tangan kanan dan tangan kiri Goldie Roger sang raja bajak laut ada untuk ngebantu para raksasa di tempat tersebut. Scooper Gaban tangan kirinya dan juga Mayo Zephyr Relic tangan kanan dari Roger sendiri. Benar-benar luar biasa. Di pelabuhan bawah, kru Roger lainnya itu menata senjata menunggu sinyal naik. Mereka menghormati duel Gaban seperti lagu Perang Sakra. Hajrudin di pemukiman masih menggebuk monster mimpi buruk dengan sangatlah luar biasa. Pertempuran terjadi sangatlah intens di antara mereka. Nah di sini nakama, awan emas yang tergulung itu menandakan ruang waktu menyiapkan panggung final pada pertempuran mendatang. Armada besar Fujitora di dunia matahari mendekati perbatasan Elbap. Mereka itu ngebawa semacam ancaman-ancaman besar bagi kemampuan para raksasa. Kemampuan gravitasi Fujitora jelas mampu menumbangkan banyaknya raksasa ya, karena dia bisa melakukan kekuatan dari buah iblisnya. Gaban juga mencibir, bawalah semua admiral sekalian saja jika ingin rasa perlawanan sesungguhnya, bahwa melawan seseorang legenda seperti kami berdua itu bukanlah lawan yang mudah dihadapi, harus dengan armada yang sangatlah besar. Gaban mengatakan itu kepada Markus itu. Kalimat itu mengiris telinga dari sang perintah dari Mars itu ya, tapi petarung suci itu belajar menahan ego dan menunggu celah, menahan pukulan yang menentukan untuk mengajar Scooper Gaban. Benar-benar adegan yang luar biasa. Nah balik lagi ke Hachinosu, jarum pertempuran bergerak dengan cepat. Kapal-kapal robot terbakar di tempat tersebut itu. Ledakan-ledakan dari Bu Mesyu itu menjual dan Ziggy sendiri mengulang kekuatan-kekuatannya. Nah Gab sendiri juga tak kalah luar biasa ya. Dia meledakkan kekuatan Galaxy Impact dan juga peperangan dari Sengoku itu dari Buddha miliknya Daibutsu itu dengan kekuatan Shockwave-nya. Golden Lion Ziggy itu terbang di atas menebar pedang tersebut nih, menantang bajak laut Kuroiki yang bersorak Mao sendiri itu bahwa mengatakan jika mereka harus segera mengatasi kelompok Akagami, Gab dan juga Sengoku tadi. Sang masih menarik di antara kegelapan Kuroiki ini berperang luar biasa dengan Shiryu. Kekuatan pedang Griffon dengan kekuatan pedang teknik milik Shiryu itu begitu luar biasa. Kizaru melesat melalui horizon tersebut, cahaya menandakan kehendak dari Akainu itu siap menjagal pesta bajak laut dengan sinarnya tersebut. Nah di sini dia mulai mendekati pulau Hachinosu. Sengoku menimbang pilihan ngebantu Gab sekaligus sang nih untuk mempertahankan garis moral kekuatan legenda di masa lalu. Pertempuran itu benar-benar ngebuat Hachinosu itu berantakan total. Nah di sanalah Gab yang juga tertawa itu mengatakan bahwa pertempuran itu serasa mengingatkan kejadian di masa lalu di era peperangan God Valley. Ini jelas serasa mengingatkan dia dengan Roger atau bahkan Rock sendiri ya. Dan juga informasi bagaimana perang tersebut melibatkan tokoh-tokoh besar yang kini berada di pihak Marijoa. Salah satunya adalah Vigarland Garde. Semua orang itu pada bertanya-tanya nih, apa yang dilakukan oleh Gab selanjutnya. Para angkatan laut melihat pertempuran kedua legenda tersebut dari marinir itu begitu kagum. Lucky Rock memantul seperti bola meriam itu melakukan pertempuran luar biasa dengan Vascoso. Yosef dan Van Augur saling menembak nih. Sementara Ben Beckman itu yang sebenarnya bekerja ekstra kini berduel lagi dengan Kuzan yang tak menyerah. Pertempuran itu benar-benar luar biasa panas. Kuroiki yang juga kesal nih karena tidak bisa mengatasi dengan Akagami secepatnya itu, ditambah lagi dengan kedatangan dari Kizaru. Situasi benar-benar kacau balau di tanah kan. Nah kita juga melihat bagaimana pertempuran itu juga sebenarnya sedang terjadi dan mereka tahu bahwa di Elbap sendiri pertempuran lainnya juga tercipta di sana. Langit Elbap, kilatan Loki dan harapan Luffy bergelayut itu keduanya itu berjalan dengan sangat cepat. Nah pertanyaan Luffy tentang Raja Hara itu sebenarnya hampir saja membuat Loki itu mengatakan semuanya ya. Loki sebenarnya di sini tuh ingin mengungkapkan, tetapi dia juga menahan cerita tersebut. Dia masih menyembunyikan sesuatu yang menurutnya belum layak untuk diceritakan. Di bawah sana Rayleigh yang menatap pedang sendiri itu bertempur dengan heroik itu masih berlangsung pula. Kapal awal mendekati sekolahan Walrus tempat pertempuran klimaks yang menyalakan api perang itu. Nah Housoko Haki itu Luffy yang berkedip ini menanggapi getaran Rayleigh mengukir simpul takdir di antara generasi lama dan gurunya sendiri. Gaban jelas ya melihat bagaimana peperangan itu kian berlangsung, juga mengingat peristiwa di God Valley. Ternyata tak hanya Gab yang mengingat loh, tetapi Gaban sendiri juga mengingatkan momen tersebut. Ya wajar karena dia berdua juga ada di tempat itu.
itu. Kesatria Markus menyiapkan jurus sucinya itu, mantra kuno itu dikeluarkan. Garis Markus menggelintir seperti sosok Kurose yang mengeluarkan kekuatan iblisnya. Gaban jelas tak gentar ya, kapannya berpendar itu menantang cahaya tersebut dengan menggunakan teknik Yasuo-Takeru. Nah, kekuatan itu luar biasa. Di kejauhan puncak menara Elbaf itu seolah merasakan badai besar lebih dekat daripada nafas singkat sendiri. Para raksasa itu benar-benar bertempur dengan sangatlah heroik. Nah, disinilah Fujitora dan Kizaru siap merapat dari dua arah yang berbeda. Mereka berdua memang disiapkan Akainu untuk menyeimbangkan tatanan dunia baru, menangkap para angkatan laut yang siap untuk dilakukan penyerangan secara dadakan ketika mereka lemah nih. Warga Elbaf sendiri itu menyimpan doa keras kepada para raksasa untuk harus bertahan dan menyelamatkan tanah mereka bagaimanapun caranya. Nah, dilepas dari semua itu, peperangan berlangsung dengan sangat luar biasa. Gaban terus melakukan serangan dengan kapaknya yang mengesankan itu. Teknik-teknik itu membuat segala itu berubah dengan sangatlah drastis. Pertempuran Elbaf itu saya akan mengingatkan kita bagaimana perang suci di masa lalu itu terjadi dengan sangatlah menarik nakama. Karena sebelumnya ya, Gaban itu sepertinya juga akan paham bahwa orang-orang besar itu juga akan datang lagi lebih banyak di pulau raksasa sendiri. Sebelumnya Riley itu juga sudah menghubungi Marco the Phoenix ya, karena menurutnya kedatangan Marco nanti akan menambah hawa segar untuk ngebantu para raksasa dan para orang-orang di kubu Luffy. Kehadiran Marco sendiri layaknya bisa mengalahkan 100 pasukan sekaligus, dan Riley tahu betul bahwa Marco itu luar biasa. Di masa lalu dia pernah bertarung ketika masih muda dan Marco masih lebih muda lagi. Dengan adanya Marco nanti, jika dia sudah memutuskan untuk keluar dari Sphinx tersebut, kampung halaman Shirohige, itu akan ngebuat segala pertempuran jauh lebih menguntungkan. Kemampuan penyegelan dan juga kemampuan dari penyembuhan teknik birunya sendiri serta kemampuan Phoenix akan menggetarkan para kesatria suci. Sekarang ini nakama, Im Sama itu sebenarnya itu menyaksikan ya bagaimana keadaan pertempuran dimanapun. Di Hachinosu itu peperangan terjadi dengan sangatlah heroik. Mereka para angkatan laut itu mengutus Kizaru di tempat itu. Peperangan itu melibatkan orang-orang besar seperti Sang, Kurohige sendiri, dan juga sekutunya seperti Sengoku Gap yang terpaksa harus beraliansi. Di tempat lain Elbaf sendiri, peperangan ya kita tahu sendiri ya, kekacauan terjadi dan mereka mengutus para kesatria suci pilihan. Sementara di pelabuhan pertempuran itu juga terjadi dengan heroik, dan itu jelas akan ngebahayakan para Tenryubi itu kaum naga langit. Di sanalah pertempuran itu akan diurus oleh Garling dan juga putranya luar biasa itu Jamrok. Namun lawan yang harus mereka hadapi adalah sosok yang mengerikan pula loh, jelas tak bisa dianggap remeh. Orang yang paling menentang dan membahayakan sistem yang ada pada pemerintahan dunia sendiri, Monkey D. Dragon dan juga Kaisar Api Sabu. Nah, segala pertempuran itu akan membuat era Battle Royale sendiri. Dan sejak insiden ditemukannya Mother Flame ya, memang kenaikan air laut itu memicu bagaimana gejolak pertempuran itu dan juga keriuhan tatanan dunia baru untuk memperebutkan bagaimana tinggal di negeri yang lebih atas. Red Line sendiri menjadi kunci menarik dalam ceritanya, dan Elbaf sebenarnya menjadi tempat menarik sebagai aliansi. Di sanalah tempat pulau yang berdiri dengan lebih tinggi dari permukaan air laut di bawahnya kan, dan perang tersebut jelas jika siapa pemenangnya nanti, siapa yang kalah akan bisa dimanfaatkan oleh kubu pemerintahan dunia. Dan seperti yang selalu dilakukan oleh mereka melakukan sesuatu seperti itu. Ya, sini bakalan lebih menarik di chapter-chapter mendatang nakama. Jadi kalau mau disimpulkan ya, bahwa pertarungan besar di Elbaf menandai titik balik sejarah dunia One Piece. Aliansi Sang dan Gap melawan Kurohige bukan hanya perang kekuatan, tapi juga benturan idealisme sendiri. Sejak ditemukannya insiden bagaimana desas-desus tubuh Rock di Sepek dan juga informasi tentang bagaimana Elbaf menyimpan rahasia senjata-senjata kuno, buku Harley sendiri dan juga kitab nikah dan informasi mengesankan dari peninggalan Ohara. Jelas pemerintahan dunia juga tak tinggal diam, apalagi keberadaan dari Im Sama untuk mengawasi semua kekacauan yang terjadi kan. Ragnarok benar-benar pertempuran antar dewa. Kalian sendiri sepakat tentang bagaimana hipotesa ini? Jadi itulah tadi ya nakama bahasa kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.